Di sebuah ruangan, terlihat sosok seorang wanita tengah terpaku di depan kaca ruang ICU. Matanya nanar menatap suaminya yang berbaring di dalam sana. Dirinya begitu khawatir, sudah 2 hari ini suaminya koma setelah mengalami kecelakaan yang sangat tragis. Hingga kini keadaan sang suami pun tak kunjung membaik. Wanita itu bernama Wulan. Ya, Wulan selalu teringat kembali hari-hari terakhir menjelang peristiwa naas itu terjadi. Hari-hari di mana suaminya tiba-tiba saja menjauh darinya lalu pergi tanpa pamit. Hingga akhirnya sang suami dan juga mobilnya terhempas tersambar kereta akibat nekat menerobos palang pintu. Entah apa yang terjadi, kenapa Mas Fajar tiba-tiba menjauh lalu mendadak pergi begitu saja. Pikiran Wulan pun kala itu jadi liar dengan segala macam kemungkinan yang begitu bercabang. Namun kini ada satu dugaan yang paling menjurus. Dan semua itu ada kaitannya dengan sebuah ritual. Ya, sebuah ritual yang biasa dilakukan Wulan setiap jatuh malam ke-13, di mana dia diminta ibunya untuk mandi kembang tepat di tengah malam. Dilanjutkan dengan mengasapi sekujur tubuhnya dengan asap dari bakaran dupa dan juga kemenyan. Ya, sebuah tradisi turun-temurun dari keluarganya yang ibunya mengatakan bertujuan untuk kelanggengan jodoh, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam memiliki keturunan kelak. Ritual yang seharusnya dia rahasiakan dari suaminya, sebab bila jika itu sampai dilanggar, ada sebuah resiko yang bakal ditanggung. Ingat, jangan sampai suamimu itu tahu. Apalagi sampai melihat kamu sedang melakukannya, atau dia akan celaka dan segala ritual itu tak akan ada gunanya lagi. Ingat itu baik-baik ya, Nduk. Begitu pesan ibunya mewanti-wanti. Sejak awal sebenarnya Wulan tak pernah suka saat diminta untuk melakukan ritual itu, apalagi ditambah dengan segala larangan yang begitu aneh. Namun dia tak kuasa menolak, dia takut jika ibunya akan marah. Dia memang tak pernah berani menentang ibunya, sosok yang selama ini selalu memegang kendali atas kehidupannya hingga membentuknya menjadi seorang anak yang penurut. Sejak ayahnya meninggal, waktu ia masih kecil, Wulan dididik untuk selalu patuh kepada ibunya. Bahkan Wulan tak berani protes saat dia tak pernah diizinkan kemana-mana. Sehari-hari hanya diam di rumah saja, membuatnya jadi kurang banyak bergaul hingga dia tak punya banyak teman. Bahkan untuk sekolah pun ibunya sengaja meminta Wulan untuk sekolah privat di rumah saja. Entah apa tujuan ibunya kala itu, yang jelas akhirnya dia jalani mulai tingkat SMP. Karena menurut sang ibu, sekolah itu hanya sekedar formalitas. Toh setelah lulus nanti, Wulan tak perlu repot-repot mencari kerja. Dia tinggal meneruskan saja usaha warisan keluarganya yang kini dikelola oleh ibunya sendiri. Ya, sekolah dengan memanggil guru privat tentu saja membutuhkan banyak biaya, namun bagi ibunya itu bukan masalah yang berarti. Tentu saja sumber penghidupan mereka hasil dari belasan cabang toko batik warisan turun-temurun milik keluarga sang ibu. Sudah cukup untuk membuat mereka hidup layak, bahkan lebih baik lagi. Saking berlebihnya hingga membuat Wulan sejak kecil begitu dimanja. Segala yang dia minta pasti akan segera terpenuhi tanpa perlu merengek-rengek. Bahkan ketika akhirnya Wulan jatuh hati kepada sosok seorang pria yang bernama Fajar. Ya, Fajar merupakan guru privatnya. Ibunya pun langsung merestui dan justru malah meminta mereka untuk segera melangsungkan pernikahan. Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan sangat megah dan juga meriah. Wajar saja, selain karena Wulan adalah anak semata wayang, sang ibu pun terkenal sebagai pengusaha batik kondang yang relasinya kebanyakan dari kalangan atas. Setelah menikah, sang ibu yang tak ingin kehilangan kendali meminta agar Wulan dan suaminya untuk tetap tinggal bersamanya, dan mereka pun tak kuasa menolak.
Lagi pula, Wulan memang tak tega meninggalkan ibunya sendirian. Jujur saja, walaupun selama ini sikap ibunya terasa berlebihan, namun Wulan begitu menyayangi sang ibu, satu-satunya keluarga yang ia miliki di dunia ini. "Bagaimana keadaan suamimu, Nduk?" tanya sang ibu yang hari itu datang membesuk ke rumah sakit. Wulan hanya menggeleng dengan wajah yang murung, namun ibunya hanya menyikapi dengan raut wajah yang datar, tanpa duka, tanpa iba, dan itu membuat Wulan jadi sedikit heran. "Sebenarnya apa yang terjadi sih, Bu? Apa mungkin Mas Fajar telah melihatku melakukan ritual itu? Dan kini dia sedang menanggung akibatnya, Bu." "Shh, kamu jangan berpikir yang macam-macam, Dok. Kita sama-sama tak tahu kenapa suamimu pergi. Tapi kamu tak perlu menghubung-hubungkan dengan ritual itu. Mungkin saja ini murni sudah jadi kehendak Tuhan. Sekarang lebih baik kamu berdoa saja supaya dia lekas sembuh." Wulan hanya terdiam. Dia tak berani menyanggah ucapan ibunya walaupun sesungguhnya masih banyak hal yang ingin dia pertanyakan. Namun saat ini Wulan merasa dunia bagai terbalik. Belum genap 3 bulan ia merasakan kebahagiaan menikah dengan pria yang ia cintai. Kini tiba-tiba saja semuanya telah berubah. Hari-hari indah itu kini berganti dengan rasa cemas menantikan kesembuhan suaminya di rumah sakit itu. Namun ia masih berharap akan datang sebuah keajaiban yang bisa membuat suaminya sadar dan pulih kembali, hingga kelak ia bisa tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun manusia hanya bisa berkehendak, tapi Tuhanlah yang menentukan. Setelah sekian hari berjuang melalui masa kritis, akhirnya sang suami pun menyerah. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Wulan begitu terpukul. Lelaki yang dicintai kini telah tiada. Berhari-hari ia mengurung diri di dalam kamarnya. Ibunya terus berusaha untuk menghiburnya, namun tetap saja tak mampu menghapus duka dan kesedihan yang terasa begitu pahit dan amat menyesakkan. Akan tetapi, yang namanya hidup harus terus berlanjut. Tanpa terasa, hampir 1 tahun berlalu sejak kematian Mas Fajar. Walaupun peristiwa itu masih membekas dalam ingatannya, namun seiring berjalannya waktu, Wulan akhirnya mampu berdamai dengan takdirnya sendiri. Ibunya sengaja meminta Wulan untuk ambil bagian dalam menjalankan bisnisnya. Dia ingin agar Wulan menyibukkan diri sehingga dapat melupakan semua kenangan buruk itu. Lagi pula, semua harta kekayaan itu kelak akan jadi miliknya juga. Wulan hanya bisa menyanggupi karena ia juga punya pemikiran yang sama. Sekaligus ia ingin menimba ilmu hingga bila tiba waktunya nanti ia siap untuk menggantikan posisi dari sang ibu. Dalam kesehariannya bekerja, Wulan dibantu oleh Wisnu, salah satu karyawan paling pandai dan merupakan orang kepercayaan ibunya. Imbas dari kedekatan mereka, lambat laun tumbuh benih-benih cinta dalam hati keduanya yang akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius atas restu dari ibunya Wulan. Akan tetapi, ketika pada akhirnya Wisnu memberanikan diri untuk melamarnya, hati Wulan tiba-tiba seketika dipenuhi dengan rasa ragu. Bayang-bayang peristiwa kelam itu kembali hadir menciptakan rasa cemas. Namun demi melihat ketulusan dan juga kesungguhan tekad yang ditunjukkan oleh Wisnu, hati Wulan pun akhirnya luluh dan gayung pun bersambut. Ibunya pun ikut bahagia. Dia begitu senang melihat putri satu-satunya itu mau kembali berkeluarga. Jujur saja, awalnya dia sempat khawatir jika kematian Fajar akan menimbulkan sebuah trauma. Lagi pula, dia juga sudah tak sabar ingin segera menimang cucu. Akhirnya, Wulan dan Wisnu pun menikah. Pesta pernikahan pun kembali digelar. Sang ibu tak henti-hentinya tersenyum demi melihat putrinya yang nampak bahagia duduk bersanding dengan Wisnu di bangku pelaminan. Dan seperti sebelumnya, setelah menikah, Wulan dan juga Wisnu diminta untuk tetap tinggal bersama sang ibu dan keduanya pun tak keberatan.
Namun, sejak Wulan menikah dengan Wisnu dan kini tinggal satu rumah, Wulan selalu dihantui rasa cemas setiap kali hitungan malam ke-13 tiba. Jujur saja, ia takut Wisnu jadi curiga lalu nekat mencari tahu. Dia takut hal yang sama akan kembali terulang seperti yang dulu terjadi pada diri mendiang Mas Fajar. Walaupun ibunya mati-matian menyanggah dan bilang kalau bukan itu yang menjadi penyebab kematian Fajar, namun hati kecil Wulan justru berkata sebaliknya. "Dek, kamu kenapa kok melamun sih?" tanya Wisnu ketika melihat Wulan yang sejak tadi cuma duduk terdiam di sampingnya. "Gak apa-apa Mas, cuma pusing." "Oh iya Mas, malam ini waktunya aku untuk menemani ibu. Aku pamit ya," pinta Wulan sengaja mengalihkan pembicaraan sekaligus memohon izin. Wisnu pun mengiyakan, namun hatinya kini mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan oleh istrinya itu. Istrinya pun mengatakan jika ia harus menemani ibunya tidur sebenarnya tak menjadi masalah bagi Wisnu, toh itu ibunya sendiri. Namun di sini ada satu hal yang aneh. Kenapa mereka harus tidur di kamar yang lain? Lalu kenapa harus setiap malam ke-13? Aneh sekali. Wisnu pun yang penasaran akhirnya tak kuasa menahan diri untuk mencari tahu. Malam itu setelah Wulan pamit, Wisnu secara sembunyi-sembunyi menyusul istrinya pergi ke kamar itu. Sesampainya di sana, dia sengaja mengambil bangku lalu naik di atasnya untuk mengintip dari celah lubang angin. Tak ada siapa-siapa, namun terdengar suara seperti orang yang sedang mandi di dalam sana. Mandi? Malam-malam begini mandi? Hah? Begitu pikirnya sedikit heran. Namun dia jauh lebih heran lagi ketika melihat Wulan yang keluar dari kamar mandi tanpa sedikit pun sehelai busana, lalu berdiri khidmat di tengah-tengah ruangan. Selanjutnya nampak ibunya muncul lalu membakar kemenyan dalam sebuah tungku, kemudian mengasapi seluruh tubuh Wulan dari atas kepala hingga tapak kaki, sambil mulutnya berkomat-kamit mengucapkan sesuatu yang kurang jelas. Apa yang sedang mereka lakukan? Batin Wisnu kembali bertanya-tanya. Lalu sang ibu menambahkan lagi kemenyan ke dalam tungku. Asapnya langsung mengepul pekat hingga menutupi seluruh tubuh Wulan yang kini berdiri mengangkangi tungku bakaran itu. Sebentar saja tubuh telanjangnya bagai diselimuti kabut tebal yang menghalangi pandangan. Dan ketika asap itu perlahan mulai memudar, betapa terkejutnya Wisnu kala itu ia melihat sesosok lain yang muncul di balik asap. Sosok yang sangat menyeramkan. Sekujur tubuhnya licin ditumbuhi sisik berwarna kehijauan. Rambutnya abu-abu, tebal dan panjang hingga menyentuh lantai. Wajahnya amat menakutkan dengan mulut yang lebar dan lidah yang panjang menjulur meneteskan air liur. Tiba-tiba saja makhluk itu mendelik, membelalakkan matanya yang besar memandang ke arah Wisnu seolah-olah sosok itu tahu jika dirinya sedang diawasi. Astagfirullah. Wisnu pun langsung ketakutan. Ia segera pergi meninggalkan tempat itu lalu kembali masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar pun ia masih nampak bingung dan juga ketakutan. Masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Apakah itu nyata? Apakah itu benar-benar istrinya? Sepanjang malam ia terus terjaga, pikirannya campur aduk tak karuan. Tadinya dia berniat ingin kembali mengintip ke sana, namun bayangan sesosok yang sangat menyeramkan itu pun sudah membuat nyalinya ciut. Pagi hari pun tiba. Wisnu terbangun dan langsung kaget ketika mendapati Wulan yang tiba-tiba saja sudah berbaring di sampingnya. Secara spontan, lelaki itu bergeser menjauh. Dia bangkit lalu duduk di tepi ranjang sambil terus memandangi istrinya itu. Apa iya yang kulihat semalam itu benar-benar dia? Batinnya bertanya-tanya, hatinya mulai ragu sejak ia tertegun memandangi Wulan yang masih tertidur. Wajah istrinya itu terlihat begitu polos, terkenang kembali saat-saat di mana mereka pertama kali bertemu. Wulan
begitu lugu, tingkahnya tak macam-macam, bahkan cenderung penurut. Itulah salah satu alasan yang membuatnya jatuh hati kepada Wulan. Ah, gak mungkin. Masa iya gadis sepolos ini bisa berubah menjadi makhluk menyeramkan? Rasanya tak mungkin. Semalam pasti cuma salah lihat. Begitu pikirnya coba membela akal sehatnya. Dan ketika dilihatnya kembali, Wulan membuka mata dan terbangun. Wisnu segera menanyakan perihal kejadian aneh yang disaksikannya malam itu. Maaf dek, semalam aku itu mengikuti kamu. Lalu aku sengaja mengintip ke dalam kamar itu. Dan aku melihat dirimu melakukan suatu ritual yang aneh. Dan pada saat itu Wulan pun terkejut ketika mendengar ucapan dari Wisnu. Wulan pun akhirnya menceritakan semua tentang ritual yang biasa ia lakukan di setiap malam 13 kepada Wisnu. Mendengar pengakuan istrinya, Wisnu hanya bisa merenung, batinnya perang antara percaya dan juga tidak. Namun melihat wajah Wulan yang begitu polos dan matanya yang memancarkan kesungguhan, dirinya pun mulai percaya. Baiklah, maafkan aku yang terlalu lancang ingin tahu urusan kalian. Kalau memang benar seperti yang kamu jelaskan tadi, aku juga tak bisa melarang. Hingga akhirnya waktu demi waktu pun terus berlalu begitu saja. Beberapa malam berikutnya di dalam kamar, Wisnu terlihat amat bergairah. Dia sudah tak sabar ingin kembali merasakan nikmatnya madu bercinta sekaligus menanam benihnya agar segera bisa dibuahi. Wisnu memang ingin sekali cepat punya momongan. Dia ingin segera menjadi seorang lelaki sempurna dengan hadirnya seorang anak yang akan menjadi pelengkap bahtera rumah tangga mereka. Tak perlu menunggu lama, Wisnu pun segera memulai aksinya. Rayuan demi rayuan pun lirih terucap. Belayan dan sentuhan pun lembut diberikan sebagai menu pembukaan. Namun kali ini Wulan memberi respon yang tak biasa. Sejenak ia terdiam, matanya mendadak melotot putih dengan tubuh yang bergetar. Sebelumnya akhirnya tersenyum aneh dan mulai bereaksi dengan geliat tubuh yang semakin liar. Diam-diam Wisnu jadi sedikit takjub dengan perubahan sikap Wulan. Istrinya yang biasanya begitu pasif kini bagaikan singa betina yang lapar akan kenikmatan. Sebentar saja pasangan suami istri itu telah hanyut terbawa arus gairahnya masing-masing. Wulan yang bergerak makin berani membuat Wisnu kian terbakar hingga tak sabar untuk segera menikmati menu yang utama. Wisnu mulai melenguh saat lambang kejantanannya menemukan tempat ternyaman. Saraf dan juga ototnya menegang seiring detak jantung yang kian terpacu. Lelaki itu membenamkan wajahnya di balik leher jenjang istrinya. Nafasnya terus memburu, matanya tertuntun untuk terpejam mengantarkan dirinya mendekati batas akhir. Namun dalam nyala api sensasi yang kian meletup-letup dan sebentar lagi akan meledak. Dalam matanya yang masih terpejam, tiba-tiba saja kala itu Wisnu seperti mencium bau amis yang begitu tajam menusuk rongga hidungnya. Seketika ia pun membuka matanya dan langsung terbelalak kaget ketika melihat sosok sang istrinya yang tengah berada di bawahnya. Wisnu berteriak tertahan saat mendapati sosok makhluk bersisik hijau menyeramkan yang terbaring di hadapannya. Dia langsung bangkit dan segera menjauh dari tempat tidur. Ia terus tersurut mundur hingga merapat ke dinding saat makhluk menyeramkan itu menyeringai sambil menjulurkan lidahnya yang panjang meneteskan air liur yang baunya begitu sangat amis. Tak berani menunggu lama, sedapatnya dia raih bajunya yang berserakan dan langsung lari berhamburan meninggalkan kamar. Di luar kamar, setelah kembali mengenakan pakaian sekenanya, ia ingin segera pergi meninggalkan rumah itu. Namun tiba-tiba saja ibu mertuanya yang kala itu muncul berdiri di dekatnya. "Kamu kenapa?" Itu bu, Wulan berubah jadi setan," jawab Wisnu dengan wajah yang masih amat ketakutan. Sang ibu langsung terkejut, namun ia coba untuk tetap bersikap tenang. "Setan? Setan apa? Kamu nggak salah lihat?" Enggak bu, saya nggak salah lihat. Ada apa ini bu? Ibu jangan coba menutup-nutupi ya bu.
Pasti ada yang gak beres dengan keluarga ini. Hei, jangan sembarangan kamu bicara. Seenaknya saja kamu menghina keluargaku, jawab sang ibu yang seketika tersulut emosi. Saya tidak asal bicara, Bu. Jelas-jelas Wulan berubah jadi setan di dalam sana. Sudah 2 kali saya melihat Wulan seperti itu, Bu. Saya yakin pasti ada yang kalian sembunyikan. Setelah berkata, Wisnu segera berbalik meninggalkan ibu mertuanya, cepat keluar rumah dan langsung menyalakan motor, lalu meluncur pergi meninggalkan rumah itu. Sang ibu hanya berdiri di teras rumah sembari memandang sinis ke arah Wisnu yang kian menjauh. Lalu wanita tua itu kembali masuk ke dalam rumah dan segera menutup pintu. Sedangkan Wulan kala itu kaget dan juga kebingungan sendiri di dalam kamar. Belum lama mereka sedang memadu kasih, namun tiba-tiba saja ia mendapati dirinya sendirian di atas ranjang. Ia kenakan kembali pakaiannya lalu keluar kamar untuk mencari suaminya itu. Dia benar-benar masih kebingungan. Dan setelah Wulan keluar dari kamar, ia terus mencari sosok suaminya ke sana kemari, namun tak kunjung ia dapati. Justru malah ia bertemu dengan ibunya. Dan pada saat itu Wulan pun bertanya kepada sang ibu, namun ibunya menjawab dengan nada yang sangat ketus. Minggat suamimu itu. Minggat? Minggat bagaimana, Bu? Tanya Wulan tak mengerti. Ya minggat. Tadi itu ibu melihat dia itu keluar kamar dan langsung pergi meninggalkan rumah ini. Gak jelas mau pergi kemana dia. Jawab ibunya lagi. Selesai berkata, sang ibu pun langsung pergi meninggalkan Wulan yang masih kebingungan seorang diri. Ia ingin meminta penjelasan lebih, namun melihat ibunya yang terlihat begitu emosi, ia tak berani untuk mengusiknya lagi. Tapi kini ia jadi bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu apa yang membuat ibunya jadi begitu marah? Akhirnya ia mencoba menghubungi suaminya melalui ponselnya, namun setelah mencoba berkali-kali tetap tak berhasil. Wulan hanya bisa merenung, ia terus menduga-duga apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan tiba-tiba saja beberapa jam kemudian ponselnya berdering. Wulan mengira jika itu dari suaminya, namun ia jadi bertanya-tanya ketika melihat nomor asing yang muncul pada layar ponselnya. Dan pada saat itu Wulan pun terkejut ketika mendengarkan sebuah suara dari balik ponselnya yang mengatakan jika Wisnu telah mengalami kecelakaan dan kini telah meninggal dunia di tempat. Hati Wulan pun hancur. Hati Wulan pun benar-benar berkecamuk dengan apa yang telah terjadi kepada suaminya keduanya itu. Sebuah tragedi kelam itu kembali terjadi menimpa Wulan. Ya, kali ini Wisnu kembali meninggal dunia dalam keadaan yang sangat tragis, sama halnya Fajar di saat itu meninggal dalam kecelakaan. Semua itu masih menjadi misteri bagi kehidupan Wulan. Entah apa penyebabnya. Apa mungkin semua itu disebabkan oleh ritual yang biasa ia lakukan tepat di malam ke-13 yang diharuskan oleh ibunya itu. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa menemani waktu istirahat teman-teman semua. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Karena cerita ini merupakan cerita perdana mungkin yang bisa kami katakan, karena dalam waktu 1 bulan kurang lebih kami ini tidak pernah membuat cerita-cerita di channel Kegelapan Sunyi ini. Maka dari itu sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tunggu cerita-cerita selanjutnya di channel Kegelapan Sunyi ini. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.